Ada sebuah kisah tentang seorang wanita yang rela pergi melintasi negara orang lain seorang diri hanya untuk menemui kekasihnya yang dikenalnya melalui internet. Naas, momen bahagia itu seketika berubah menjadi tragedi yang sangat mengerikan, di mana saat itu wanita itu harus menemui akhir hidupnya dengan cara yang sangat tragis, di mana ia dieksekusi dan dibongkar tubuhnya oleh kekasih virtualnya itu. Gilanya, kekasihnya itu pun juga mengambil organ-organ wanita itu untuk dijual. Jadi begini kisahnya. Blanca Olivia Arellano Gutierrez, atau yang lebih akrab dipanggil dengan nama Blanca. Ia merupakan seorang wanita berusia 51 tahun yang lahir di Meksiko. Tidak diketahui bagaimana detail mengenai keluarga Blanca. Tapi dari yang diketahui, Blanca memiliki seorang saudara perempuan yang bernama Alejandra Arellano dan cukup dekat dengan keponakannya yang bernama Carla Arellano. Bagi orang-orang yang dekat dengannya, Blanca dikenal sebagai sosok yang hangat dan penyayang. Di usianya yang sudah tidak muda lagi, Blanca juga masih sangat produktif dalam menjalani kehidupannya. Di bidang pekerjaan, mulanya Blanca berkarir di bidang pariwisata dan perhotelan. Tetapi semenjak pandemi, wanita itu di-PHK dari hotel tempatnya bekerja. Dan ia memilih untuk bekerja sebagai sopir taksi untuk menyambung hidupnya. Meskipun begitu, Blanca tidak pernah mengeluh. Apapun yang terjadi di kehidupannya, selalu ia syukuri dan jalani sepenuh hati. Sejak masih muda, Blanca sangat suka berolahraga. Sehingga di tengah-tengah kesibukannya sebagai sopir taksi pun, wanita itu masih menyempatkan dirinya untuk datang ke gym ataupun bersepeda. Selain berolahraga, Blanca juga memiliki hobi baru, yakni bermain video game. Saking sukanya bermain video game, wanita itu bahkan sampai bergabung ke komunitas Facebook yang bernama Juges Retro untuk mendapatkan teman bermain atau sekedar mengobrol dengan orang-orang yang memiliki hobi yang sama dengannya. Di lain sisi, jauh di wilayah Huaco, Lima, Peru, ada seorang pria berusia 37 tahun yang bernama Juan Pablo Jesus Villafuerte, atau yang biasa dipanggil dengan nama Juan. Tidak banyak informasi di media mengenai identitas lengkap Juan, tapi dari yang diketahui, pria itu adalah seorang mahasiswa kedokteran di Universitas Nasional Jose Faustana Sanchez yang berada di negara Peru. Juan juga diketahui memiliki seorang kembaran yang sangat identik dengannya. Oleh karena itu, dirinya membuat sebuah tato di tangan untuk membedakannya dengan kembarannya. Selain itu, dari beberapa informasi yang beredar, Juan juga disebutkan pernah menikah 1 kali dan memiliki 2 orang buah hati dari pernikahannya itu. Namun, di tahun 2016, istrinya melaporkan Juan dengan tuduhan KDRT hingga mereka pun akhirnya bercerai dan kedua buah hatinya dibawa semuanya oleh mantan istrinya itu. Meski memiliki kesibukan yang cukup padat sebagai seorang mahasiswa kedokteran, Juan memiliki hobi yang sama seperti Blanca, yakni bermain video game. Bahkan, Juan adalah salah satu admin di komunitas Juegos Retro, platform Facebook yang juga diikuti oleh Blanca. Dari sanalah Juan dan Blanca berkenalan secara virtual dan mulai saat itu mereka menjadi semakin dekat. Mulanya hubungan mereka hanyalah sebatas teman online saja. Namun lama-kelamaan interaksi mereka pun menjadi semakin dekat dan semakin intim dari waktu ke waktu. Hingga sampai di momen ulang tahun Blanca, Juan pernah membuatkan Blanca sebuah video di mana dirinya bermain gitar dan bernyanyi untuk Blanca. Dan setelah itu, Blanca juga diangkat oleh Juan menjadi admin komunitas. Akhirnya, setelah menjalani pendekatan secara virtual, Blanca dan Juan pun akhirnya memutuskan untuk meresmikan hubungan mereka sebagai sepasang kekasih, meski belum pernah bertemu secara langsung. Diperlakukan dengan sangat manis dan romantis oleh Juan di usianya yang sudah tidak muda lagi, membuat Blanca merasa bahwa Juan adalah sosok yang sempurna yang memang dihadirkan oleh Tuhan untuk dirinya setelah penantiannya selama ini. Belum pernah Blanca merasa sebahagia itu sepanjang hidupnya, dan hal itu tidak pernah Blanca sembunyikan dari keluarganya. Semua orang di keluarganya mengetahui bahwa Blanca sedang menjalani hubungan romantis dengan seseorang yang jauh lebih muda darinya di platform Facebook.
Sebenarnya, ketika mendengar cerita-cerita Blanka mengenai Juan, keluarganya sempat curiga dan sudah beberapa kali memperingatkan Blanka agar lebih berhati-hati dengan seseorang yang dikenalnya secara virtual. Namun, karena Blanka sudah dewasa dan mereka pun tidak ingin merusak kebahagiaan yang sedang dirasakan wanita itu, mereka semua pun akhirnya memilih untuk mendukung saja apapun hal yang membuat Blanka bahagia. Singkat cerita, setelah beberapa bulan menjalin romansa, Juan pun berencana untuk mengunjungi Blanka ke Meksiko pada bulan Januari 2022. Saat itu, Blanka tentu saja sangat senang dan mempersiapkan segalanya untuk Juan. Namun sayang, pertemuan itu gagal karena Juan tiba-tiba membatalkannya dengan alasan ada suatu urusan yang sangat penting di negaranya, yaitu Peru. Juan berjanji kepada Blanka akan mengunjungi wanita itu lain kali. Gagalnya pertemuan itu membuat Blanka sangatlah sedih dan patah hati. Setelah itu, tak mau berlama-lama bersedih. Blanka pun akhirnya berpikir daripada dia hanya menunggu kedatangan Juan, lebih baik dia saja yang menghampiri lelaki itu ke negara Peru. Untuk itu, Blanka pun mulai mempersiapkan dirinya untuk bertemu Juan. Blanka bekerja mati-matian untuk dapat membeli tiket pesawat. Ia juga bahkan menjual sepedanya, serta barang-barang lainnya untuk dapat menjalani kehidupan di Peru tanpa menyusahkan Juan. Saat itu, Blanka lebih seperti bersiap untuk pindah ke negara pacarnya itu, bukan lagi sekedar berkunjung saja. Singkat cerita, pada hari Senin 27 Juli 2022, Blanka pun akhirnya mewujudkan impiannya. Wanita itu benar-benar berangkat dari negara Meksiko ke negara Peru hanya untuk menemui kekasihnya, yaitu Juan. Saat itu, Blanka diantar oleh keluarganya sampai bandara Mexico City. Sebenarnya, mereka sedikit berat melepaskan kepergian Blanka. Namun, tak ada yang sampai hati mencegah Blanka untuk pergi, mengingat betapa bersemangatnya wanita itu dalam mempersiapkan pertemuannya dengan kekasihnya itu. Mereka pun hanya bisa berpesan kepada Blanka agar sering-sering menghubunginya begitu Blanka sampai di Peru. Blanka langsung menyetujuinya. Pesawat pun akhirnya lepas landas. Blanka menempuh perjalanan sejauh 3.000 mil hanya untuk bertemu secara langsung dengan kekasihnya, yaitu Juan. Beberapa saat kemudian, Blanka sampai di bandara Jorge Chávez, Peru, pada pukul 2:45 dini hari. Dan saat itu, ia dijemput langsung oleh Juan di sana. Perasaannya tentu sangat senang ketika dapat secara langsung bertatapan wajah dengan orang yang sangat ia cintai. Blanka pun menghubungi keluarganya untuk mengabari bahwa dirinya sudah sampai di Peru. Dan kemudian pergi bersama Juan ke tempat tinggal lelaki itu yang terletak di Huaco. Saat sampai di tempat tinggal Juan, Blanka disambut dengan sangat hangat dan penuh cinta oleh Juan. Dan sejak saat itu, segalanya tampak semakin membahagiakan untuk Blanka. Wanita itu pun membuktikan kepada keluarganya bahwa Juan tidak seperti yang mereka khawatirkan. Salah satu anggota keluarganya yang paling sering Blanka hubungi adalah keponakannya, yaitu Carla. Setiap harinya, secara rutin Blanka pasti mengirim pesan teks dan menelpon Carla hanya untuk menceritakan betapa baik dan romantisnya Juan kepadanya. Blanka juga menunjukkan kepada Carla bahwa tempat tinggalnya bersama Juan sangatlah indah karena dekat dengan pantai. Dan kebetulan, Blanka memang sangat menyukai pantai sedari dulu. Hari demi hari pun berjalan, dan tak terasa sudah 3 bulan Blanka tinggal bersama Juan. Blanka masih rutin mengirimkan pesan kepada keluarga dan teman-temannya yang berada di Meksiko. Singkat cerita, pada suatu hari, tepatnya di tanggal 7 November 2022, Blanka tiba-tiba menghilang begitu saja tanpa memberikan kabar apapun. Hal itu membuat seluruh orang yang dekat dengannya menjadi khawatir. Pesan terakhirnya hanyalah tertuju kepada keponakannya, yaitu Carla, karena memang sebelumnya Carla sempat menanyakan keadaan bibinya itu. Dan isi pesan Blanka hanyalah sebuah balasan dari pertanyaan Carla yang berbunyi, "Carla, Bibi baik-baik aja di sini, semuanya menyenangkan banget." Begitu isi pesan Blanka. Sementara itu, ketika seluruh keluarga dan teman-teman Blanka di Meksiko sedang panik-paniknya, inilah yang terjadi di Huaco, Peru. Berbeda dengan Blanka yang menganggap pertemuannya dengan Juan adalah anugerah. Bagi Juan, kedatangan Blanka ke Peru justru bukanlah sesuatu yang ia harapkan sedari awal. Lelaki itu sebenarnya sedang mendekati wanita lain di saat itu. Oleh karena itulah, Juan membatalkan kepergiannya ke Meksiko di bulan Januari. Kala itu, Juan tidak pernah mengira jika pada akhirnya Blanka akan nekat pergi menemuinya langsung ke Peru seorang diri. Meskipun begitu, Juan tetap menerima Blanka dan menyambutnya dengan hangat.
Selama 3 bulan, pria itu berpura-pura menjadi kekasih yang baik untuk menyenangkan Blanka saja. Walaupun begitu, Juan sangat berharap agar Blanka cepat pulang ke negaranya agar dirinya bisa mulai mendekati gadis lainnya yang ia inginkan. Namun, harapan Juan itu tidak juga kunjung terjadi karena ternyata Blanka betah tinggal bersamanya. Berkali-kali Juan bertanya kapan wanita itu akan pulang ke negaranya, dan Blanka selalu menjawab kira-kira seperti ini. "Tenang aja sayang, aku masih belum mau pulang kok, masih mau sama kamu di sini." Begitu jawab Blanka. Lama-lama Juan pun kesal karena sudah berbulan-bulan berlalu, tetapi wanita itu belum juga berniat untuk pulang. Dan setelah Juan usut, rupanya wanita itu tak memiliki cukup uang untuk pulang kembali ke negaranya. Mengetahui hal itu, emosi Juan pun mendidih di dalam dirinya. Lelaki itu sudah sangat gerah dengan keberadaan Blanka di kediamannya. Saat itu, Juan sangat ingin bebas. Meski Juan harus berusaha menahan amarahnya sebaik-baiknya. Juan tahu Blanka sering berkomunikasi dengan keluarganya di Meksiko dan sering menceritakan kebersamaan mereka. Untuk itu, Juan pun berusaha semampunya untuk menahan diri sambil memikirkan cara terbaik untuk menyingkirkan Blanka. Dan setelah beberapa lama berpikir, Juan pun akhirnya memutuskan bahwa dirinya akan mengeksekusi Blanka. Di hari di mana Blanka berhenti menghubungi keluarganya, yakni 7 November 2022, adalah hari yang dipilih Juan untuk menghabisi nyawa wanita itu. Sebagai persiapan, Juan membeli beberapa kantong plastik sampah dan sebotol pemutih di sebuah toko yang berada dekat tempat tinggalnya. Kemudian setelahnya, lelaki itu pun kembali ke kamarnya dan menemukan Blanka yang sedang tidur di kasurnya. Melihat itu, Juan pun langsung menggunakan kesempatan itu untuk menghabisi nyawa Blanka. Sebenarnya, belum diketahui pasti bagaimana cara Juan mengeksekusi Blanka. Tetapi, dari bercak cairan merah yang ditemukan polisi di kamar lelaki itu, sepertinya Juan menjanggal leher Blanka hingga Blanka meninggal dunia karena kehabisan cairan merah. Kemudian, setelah memastikan Blanka meninggal dunia, Juan pun membawa jasad wanita itu ke kamar mandi dan berpikir sejenak apa yang harus dilakukannya dengan jasad itu. Setelah berpikir selama beberapa saat, Juan pun memiliki ide yang menurutnya brilian, yakni mengambil organ-organ milik Blanka. Dengan ilmu kedokteran yang dimilikinya, ia pun langsung mempersiapkan tubuh Blanka untuk dibedah. Dan gilanya, sebelum melakukan pembedahan, Juan terlebih dahulu memposisikan ponselnya agar bisa merekam dirinya selama melakukan pembedahan. Pembedahan jasad Blanka pun akhirnya dimulai. Dengan perlahan, ia mulai mengamankan otak gadis itu, dan kemudian dilanjutkan dengan mengambil bagian lainnya. Semua perilaku kejinya itu terrekam dalam ponselnya, yang dimana nantinya akan ia unggah ke akun TikToknya. Tak berhenti di situ saja. Setelah berhasil mengamankan organ-organ milik Blanka, Juan juga memisahkan lagi tubuh Blanka sehingga menjadi bagian-bagian kecil, lalu memasukkannya ke dalam kantung plastik hitam. Setelah selesai dengan semua itu, Juan pun membersihkan diri, kemudian mengganti pakaiannya. Lalu, saat itu, ia membuang jasad Blanka ke Laut Korilos yang berada dekat dengan tempat tinggalnya. Di lain sisi, keluarga Blanka, terutama Carla, masih aktif mencari informasi mengenai keberadaan Blanka, mengingat bibinya itu belum bisa dihubungi juga selama beberapa hari. Karena sudah sangat khawatir, Carla pun akhirnya menghubungi Juan secara langsung melalui akun Facebooknya. Dalam pesannya, Carla bertanya dengan sangat sopan kepada Juan mengenai kondisi bibinya dan mengapa Blanka tidak bisa dihubungi selama beberapa hari. Menanggapi pesan Carla, Juan pun berbohong. Kepada Carla, Juan berkata bahwa dirinya dan Blanka sudah putus dan saat itu Blanka sudah pergi ke daerah Lima untuk membeli tiket dan pulang ke Meksiko. Di pesannya, Juan juga berusaha menenangkan Carla dengan mengatakan bahwa mungkin saja ponsel Blanka sedang mati. Saat itu, Blanka tidak puas dengan jawaban Juan. Ia merasa lelaki itu ada hubungannya dengan kehilangan Blanka. Kemudian, Carla pun memutuskan untuk mencari cara lain dalam mencari bibinya, yakni dengan melaporkan kehilangan Blanka ke kepolisian Peru dan menyebarkan informasi orang hilang ke aplikasi Twitter. Di Twitter, Carla menceritakan bagaimana bibinya pergi ke Peru hingga pesan terakhirnya bersama Juan. Tanpa disangka, unggahan Carla itu mendapatkan banyak respon hingga sampai ke telinga Juan. Melihat itu, Juan tentu merasa sangat panik dan marah.
Melalui komunitas Facebooknya, Juan pun mencoba membuat klarifikasi yang menyatakan bahwa dia bukanlah pasangan Blanca dan dia juga tidak bersalah atas kehilangan wanita itu. Juan menyatakan bahwa satu-satunya kesalahannya adalah membantu wanita tunawisma seperti Blanca dan memberikannya makan serta tempat tinggal. Pernyataan Juan itu tentu saja memancing kemarahan Carla dan juga seluruh keluarga Blanca. Mereka tegas menyatakan bahwa Blanca bukanlah seorang tunawisma dan wanita itu berani mengunjungi Juan ke negara Peru karena Juan adalah kekasihnya. Singkat cerita, setelah banyak perdebatan virtual tersebut, sore hari pada tanggal 9 November 2022, hanya 2 hari setelah pengeksekusian Blanca, jasad Blanca yang sudah tercerai-berai ditemukan oleh seorang nelayan di pinggir pantai Corilos. Awalnya, nelayan itu berpikir kalau itu adalah tubuh binatang atau hanyalah sebuah sampah sehingga ia pun mendekatinya untuk membuangnya. Namun, betapa terkejutnya ia ketika yang dilihatnya di sana ternyata adalah kepala manusia yang sudah hancur dan tidak bisa dikenali lagi. Nelayan itu pun kemudian langsung menghubungi polisi dan polisi pun dengan sigap langsung datang ke TKP untuk memulai penyidikan dan pencarian anggota tubuh lainnya. Dan beberapa jam kemudian, ditemukanlah lengan dan jari yang masih utuh. Saat itu, karena hari telah gelap, pencarian pun kemudian dilanjutkan keesokan harinya. Dan di tanggal 10 November 2022, polisi pun akhirnya menemukan tubuh tanpa organ milik seorang wanita di lokasi pantai yang sama. Penemuan-penemuan itu pun kemudian polisi hubungkan dengan laporan kehilangan Blanca. Dan ketika pihak keluarga melihat foto-foto laporan dari kepolisian, mereka pun langsung mengkonfirmasi bahwa jasad itu adalah Blanca melalui cincin yang masih melingkari di jarinya yang ditemukan di pantai itu. Setelah penemuan itu, keluarga Blanca pun datang ke Peru pada tanggal 11 November 2022. Mereka menyatakan bahwa tidak akan pergi sampai pelaku pengeksekusian Blanca dihukum dengan seadil-adilnya. Pada tanggal 15 November, setelah mengumpulkan beberapa bukti dan informasi, polisi pun menggerebek apartemen Juan dan mereka tidak menemukan Juan di sana. Meski begitu, mereka berhasil menemukan beberapa bercak cairan merah di kasur dan kamar mandi apartemen lelaki itu. Kemudian, mereka juga menemukan bercak cairan merah di beberapa alat seperti gunting dan pisau. Selain itu, barang-barang Blanca seperti koper dan baju-bajunya juga masih ada di dalam sana. Dengan penemuan itu, semua bukti pun kini telah tertuju kepada Juan sehingga polisi pun secara resmi langsung mengeluarkan surat perintah pada tanggal 17 November 2022. Dan di hari yang sama, Juan pun ditemukan di sebuah apartemen lain yang merupakan tempat persembunyiannya. Mengejutkannya, di apartemen itu Juan ternyata sedang bersama wanita lain yang diduga adalah kekasihnya yang lain yang ditemukannya dari aplikasi kencan online. Setelah ditangkap pada tanggal 18 November 2022, Juan pun diinterogasi oleh pihak kepolisian. Di sana, lelaki itu memilih diam sambil menunggu pengacaranya dan hanya mengucapkan satu pernyataan yang mana isinya hanya menyatakan bahwa dirinya tidak bersalah. Meski begitu, Juan tetap ditahan karena seluruh bukti telah mengarah kepadanya. Persidangan untuk kasus ini berjalan cukup lama karena sepanjang persidangan Juan masih bersikeras bahwa dirinya tidak bersalah dan yang ia lakukan hanyalah membantu Blanca. Hingga tiba di tanggal 12 September 2023, hukuman untuk Juan pun akhirnya dijatuhkan. Oleh pengadilan Peru, Juan secara resmi dijatuhi hukuman tahanan selama 35 tahun penjara atas dakwaan pengeksekusian Blanca Arellano. Selain itu, lelaki itu juga diwajibkan membayar ganti rugi sebesar 500.000 sols atau sekitar 2 miliar rupiah kepada keluarga korban.